Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Joy Laksono, mewakili sebagai kelompok kami sebagai moderator. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang tugas operasional riset 2 tahap 1 yang akan dijelaskan oleh kelompok kami Mas Asep Jalaluddin, Mariska Anggraini, dan Santang Siliwangi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Asep Jalaluddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sudut studi kasus yang ada di PT Maju Abadi. Di PT Maju Abadi akan menyelenggarakan acara peluncuran produk baru dengan rangkaian aktivitas yang telah direncanakan. Proses dimulai dengan perancangan proyek aktivitas A yang membutuhkan waktu 3 hari tanpa aktivitas pendahuluan. Setelah perencanaan selesai, tim akan melakukan pemesanan tempat acara yaitu aktivitas B yang memerlukan 5 hari dan hanya dapat dimulai setelah perencanaan proyek selesai. Selanjutnya, terdapat dua aktivitas yang dapat berjalan secara paralel. Setelah pemesanan tempat, yaitu ada pengembangan materi promosi aktivitas C yang membutuhkan 4 hari dan ada pengiriman undangan aktivitas D yang memerlukan 3 hari. Persiapan presentasi produk aktivitas E baru dapat dimulai setelah pengembangan materi promosi dan pengiriman undangan selesai dengan durasi 2 hari. Secara bersamaan, koordinasi media aktivitas F dapat dilaksanakan setelah pengembangan materi promosi selesai, membutuhkan waktu yaitu 5 hari. Pengaturan teknis acara yaitu aktivitas G dimulai setelah pengiriman undangan selesai dengan durasi yaitu 2 hari. Akhirnya pelaksanaan acara aktivitas H yang berlangsung selama 1 hari hanya dapat dilaksanakan setelah persiapan presentasi produk, koordinasi media, dan pengaturan teknis acara selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram jaringan kerja. Diagram jaringan kerja menunjukkan nilai waktu kejadian cepat dan waktu kejadian lambat pada setiap node yang sangat penting untuk manajemen proyek. Pada node 1 atau awal, nilai waktu kejadian cepat dan waktu kejadian lambat sama-sama 0, yang menunjukkan titik awal proyek. Setelah aktivitas A selesai, kita mencapai node 2 dengan waktu kejadian cepatnya yaitu 3, yang dimana paling cepat aktivitas selanjutnya dapat dimulai pada hari ketiga. Dan waktu kejadian lambatnya juga 3. Artinya paling lambat aktivitas berikutnya harus dimulai pada hari ketiga, karena berada di jalur kritis. Setelah itu, node 3, waktu kejadian cepatnya 7 setelah 4 hari pengembangan materi promosi dari node 2, dan waktu kejadian lambatnya 10, menunjukkan adanya kelonggaran waktu 3 hari. Sementara pada node 4, waktu kejadian cepatnya itu 8, yang dimana setelah 4 hari pemesanan tempat dari node kedua. Dan waktu kejadian lambatnya 8, tanpa kelonggaran waktu karena berada di jalur kritis. Untuk node 5 memiliki waktu kejadian cepat yaitu 12 yang ditentukan dari aktivitas D yang membutuhkan 4 hari dari node 4 dan waktu kejadian lambatnya yaitu 12 tanpa kelonggaran karena berada di jalur kritis. Akhirnya, pada node 6 itu penyelesaian proyek, di mana waktu kejadian cepatnya 14 setelah 2 hari pengaturan teknis dari node 5. Dan waktu kejadian lambatnya yaitu 14 juga yang menandakan bahwa total waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek adalah 14 hari. Selisih antara waktu kejadian lambat dan waktu kejadian cepat pada setiap node menunjukkan float atau kelonggaran waktu pada jalur kritis yang dimana A, B, F, dan G. Nilai waktu kejadian cepat dan waktu kejadian lambat adalah sama di setiap node yang menunjukkan tidak adanya kelonggaran waktu. Sementara pada jalur non kritis yaitu C, D, E, dan H terdapat kelonggaran waktu yang memungkinkan penundaan tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Santang Siliwangi. Saya akan membacakan usulan studi kasus pada PT Maju Abadi yang akan menyelenggarakan sebuah acara peluncuran produk baru. Usulan yang pertama,
yaitu ada fokus utama pada jalur kritis. Poin 1, prioritaskan pengawasan kegiatan A, B, F, dan G karena merupakan jalur kritis. Poin 2, alokasi sumber daya terbaik untuk kegiatan-kegiatan ini. Poin 3, lakukan pemantauan harian terhadap kemajuan kegiatan jalur kritis. Usulan yang kedua adalah manajemen kegiatan non-kritis. Kegiatan C, D, E, dan H memiliki waktu mengambang yang dapat dimanfaatkan. Lalu poin kedua, sumber daya dapat dialokasikan secara fleksibel pada kegiatan-kegiatan ini. Poin 3, jika diperlukan sumber daya dapat dipindahkan dari kegiatan non-kritis ke kegiatan kritis. Usulan yang ketiga, ada strategi percepatan proyek. Poin 1, utamakan percepatan pada kegiatan B dan F yang memiliki durasi terpanjang dalam jalur kritis. Poin 2, pertimbangan penambahan sumber daya pada kegiatan-kegiatan ini untuk mempercepat penyelesaian proyek. Usulan yang keempat, ada manajemen risiko. Poin 1, buat rencana kontingensi khusus untuk kegiatan jalur kritis. Poin kedua, antisipasi kendala pada jalur kritis dengan penambahan buffer time pada perencanaan. Usulan yang kelima dan terakhir adalah pelaporan dan evaluasi. Poin pertama, dilakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan kegiatan jalur kritis. Poin kedua, buat sistem pelaporan khusus untuk memantau status kegiatan kritis. Demikian usulan studi kasus pada PT Maju Abadi yang akan merencanakan peluncuran produk baru. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.